91,2 Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masuk dalam obrolan komunitas, di mana hari ini kita mengangkat tema, yaitu daripada sibuk Mayday, lebih baik take action. Nah, kita akan bahas lebih jauh nantinya, di mana pendengar Hari Buruh Internasional, yaitu tanggal 1 Mei, ataupun yang dikenal dengan sebutan Mayday, merupakan hari libur tahunan, di mana seluruh pekerja di dunia dan juga Indonesia, yaitu memperingati dengan aksi demonstrasi yang diisi dengan long march dan orasi-orasi yang di mana mereka memanfaatkan momen tersebut untuk menyuarakan suara dan juga menuntut kesejahteraan kepada pemerintah. Dan juga pendengar, di mana peringatan Hari Buruh Internasional di mana tidak harus diisi juga dengan aksi demonstrasi dengan jumlah yang besar, namun Mayday juga dapat diperingati dengan cara-cara yang bisa berbeda daripada hanya sekedar unjuk rasa, di mana kita bisa memperingati dengan mengadakan kegiatan yang memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan dan terutama negara Indonesia. Baik pendengar, kita akan bahas ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Bung Haryadi sebagai CEO Max 909 dan juga komunitas percepatan ekspor Indonesia. Dan juga tentunya Anda pun dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp Pro 1 di 0812 1234 912 ataupun di kedua line telepon kami di 021 344 0696 dan 021 344 1499. Kita akan sapa. Selamat malam Bung Haryadi, apa kabar? Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik. Saya paling senang nih kalau ke RRI ini. Oke, sudah berapa? Karena dipanggilnya Bung. Oke. Oh, berasa Bung Karno, Bung Tomo gitu. Berasa ya? Hebat ya. Baik. Gimana lagi nih? Bagaimana untuk perjalanan dari lokasi ke RRI Bung Hari? Sebenarnya tadi saya kan ada acara di sekitaran Blok M ya, acara puisi dari Lentera. Oke. Nah, tapi ya terbirit-birit lumayan. Terima kasih dia memberikan waktunya untuk bisa berbagi bersama kami dalam obrolan komunitas. Nah, Bung Hari, mungkin kita bisa membahas sedikit tentang tema kita. Jadi kita memang tidak berfokus pada Mayday-nya, tapi lebih kepada take action. Nah, kira-kira take action apa saja yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang baik dan juga tentunya bertujuan untuk bisa membangun negara kita Indonesia lebih baik dan maju lagi, Bung Hari. Ini saya mohon maaf dulu, saya orang pada pakai kemeja kesini, saya pakai baju kaos. Sebenarnya saya pakai kemeja, cuman kan saya ingat kata Mbak Herni tuh, produser kita, jangan pakai yang ada bau-bau politik ya. Oke. Baju saya kotak-kotak, ya dari saya pakai baju. Tapi ada ya, tapi abu-abu polos kan ala Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, sebenarnya ada hubungan dengan obrolan kita. Jadi ya, Bung Hari. Ya anak muda zaman sekarang gitu ya, bukan berarti demo itu nggak boleh. Boleh saja, itu hak semua orang, dijamin oleh negara gitu ya. Nggak boleh deh melarang orang demo. Yang diwajibkan kan hanya minta izinnya saja, memberitahu kepada polisi. Betul, Bung. Wajib. Tapi ya itu yang ya ini kan analisa kita sebagai anak-anak muda ya. Terus terang kita capek loh ke jalan terus gitu. Tentunya. Panas. Oke. Terus juga ya yang kita tidak bisa pungkiri adalah ketika terjadi ada perkumpulan massa, otomatis jalur yang digunakan juga mungkin tersendat begitu, Bung Hari. Walaupun memang kan libur. Tapi ya ada hal lebih bermanfaat yang ya seperti kemarin ya, kita pada satu orang media saya kumpulin teman-teman. Pada punya usaha kecil-kecilan nggak? Oh punya gitu ya, dari seluruh Indonesia gitu ya. Oke. Sekarang kan ada WhatsApp. Tinggal di call satu-satu. Kita ada tawaran nih dari Dubes Madagaskar, Pak Beni. Apa permintaannya? Tolong dong kirimkan sampel ekspor gitu ya. Oke. Nah, udah kita akalin. Ya, karena selama ini kan ya namanya balik lagi, Mayday itu kan tuntutan buruh, pekerja. Kita mengerti bahwa kita semua orang pengen lebih sejahtera pasti, semua. Tapi kan tidak harus juga menggantungkan kepada upah minimum, tidak menggantungkan kepada jam kerja gitu. Ya anak-anak zaman sekarang nih, Gen Y dan Gen Z dan nanti bentar lagi masuk Gen Alpha, punya caranya mereka sendiri-sendiri gitu ya. Saya nggak bilang demo bukan hal jelek, tapi kita tuh punya banyak hal lain yang bisa dikerjakan gitu tadi untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Baik. Dan tadi bahwa ya selama ini kan dibahas UU Cipta Kerja. Gini loh, UU Cipta Kerja itu kan menjembatani ada hal baru di dunia usaha kita yang sebelumnya tidak diperkirakan. Dulu orang menyangka bahwa ya tadi kan hubungannya kapitalis melawan buruh gitu ya. Baik. Rakyat kecil melawan oligarki, kan orang mikirnya dulu selalu gitu. Tapi tidak, sekarang kan beda. Baik, seperti apa kira-kira gambaran dari Bung Hari saat ini? Sekarang ini gini loh, kan perusahaan tidak selalu perusahaan besar.
kita juga anak muda gitu ya, masih 17 tahun, ngaku-ngakunya 17 tahun. Ataupun startup gitu ya. Ya, anak startup. Ya tadi kan pemerintah memfasilitasi bagaimana. Jadi ini contoh yang kemarin suka diprotes upah jam-jaman gitu lah. Nah itu bukan untuk pekerja di buruh pabrik, itu pekerja-pekerja anak-anak muda yang memang nggak mau dibayar kontrak bulanan. Oke. Pengennya kerja jam-jaman. Ya? Ada anak-anak seperti itu, anak muda yang dia kalau mau kerja tuh mau dari atas gunung lagi hiking gitu kan, atau lagi terbang keliling dunia, tapi dia punya 1 jam 2 jam untuk kerja dan itu dibayar mahal. Oke. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan dia untuk kerja keliling dunia tadi ya. Dia kan pengen traveling. Untuk itulah Cipta Kerja sebenarnya salah satunya memfasilitasi usaha-usaha baru. Baik. Yang polanya beda dengan pekerja pabrik kita. Jadi bukan terfokus hanya pada buruh, tapi juga pekerja-pekerja lain yang mungkin bisa dikatakan bisa menghasilkan dengan hitungan jam seperti itu. Ini contoh aja ya, banyak. Ya. Dari tadi makanya ya kalau mau terus-terusan diprotes tadi, ya, saya lupa tuh namanya kalau ada namanya model penyesatan logika gitu ya. Oke. Seperti apa? Atau hominem gitu namanya. Jadi memprotes satu hal besar harus batal tadi kata Allah, udah Undang Cipta Kerja harus batal, tapi yang dikorek-korek itu yang kecil-kecilnya. Yang sebenarnya bukan substansi dari UU Cipta Kerja itu. Gitu, tadi. Tuh, ada salah dikit kan MK sudah menyuruh perbaiki sebelum 2 tahun. Nah, itu yang dilakukan, bukan berarti seluruh undang-undangnya batal gitu. Baik, Bung Hari. Ya, tadi Bung Hari sempat menyinggung terkait dengan sampel ekspor. Nah, di mana salah satu tuntutan dari para buruh di saat 1 Mei lalu yaitu menyerukan mewujudkan reforma agraria dan juga kedaulatan pangan. Nah, bagaimana dari sampel ekspor ini mungkin bisa dikaitkan dengan hal tersebut, Bung Hari? Kalau kita mau berdaulat ya kan sebenarnya ada 2. Selama ini orang kan fokus nggak boleh impor. Oke. Tapi kan ya namanya berdagang itu kan 2 sisi. Kita mengimpor dan kita juga mengekspor. Nggak mungkin kita menyatakan nggak boleh ada impor sama sekali. Kita ini udah tadi dunia sudah berubah. Ini bukan lagi masa perang dunia pertama gitu yang semua negara tuh kalau bisa mandiri masing-masing nggak bergantung sama negara ini. Sekarang udah berubah masanya. Masanya adalah setiap negara bergantung kepada negara lain. Mungkin dia mengekspor. Ya sebaliknya. Ya kita ada barang-barang tertentu yang tidak bisa kita hasilkan. Baik. Ada juga yang barang-barang tertentu hanya kita yang bisa menghasilkan. Baik. Nah, contohnya ya, tadi kayak ini contoh, saya dulu pernah nanganin koperasi, ada beras wangi itu memang spesialisasinya orang kita. Beras wangi. Beras wangi itu banyak di Indonesia. Nah, itu kita bisa produksi dengan harga yang jauh lebih murah dibanding kalau orang Jepang misalnya produksi sendiri. Beras aromatik namanya. Tapi ada beras-beras tertentu di Jepang itu yang tidak bisa ditumbuhkan di daerah tropis. Baik. Nah itu kita harus impor. Nah kita ada impor beras yang seperti itu. Jadi ya itu saya kadang-kadang tuh suka kata-kata sendiri, orang marah-marah ada impor beras. Lihat dulu yang mau diimpor jenisnya apa. Itu. Tadi kan kita kan ada Gen Z yang kalau mau makan juga milih-milih dulu. Kalau berasnya mau pakai beras lokal ya nggak bisa dibikin sushi misalnya ya. Ya bukan berarti kita melecehkan, bukan. Ada beras-beras tertentu yang kalau dibikin sushi atau onigiri ini contohnya itu nggak masuk. Kita terpaksa lah kita impor. Baik. Kalau makan biryani berasnya harus beras dari India atau Arab gitu, yang enak gitu. Tapi sebaliknya beras-beras konsumsi tertentu, beras aromatik ya kita harus pikir caranya gimana. Cara itu bisa diekspor karena kalau dipakai hanya untuk kebutuhan lokal, kita mau produksi terlalu banyak. Ada sisa, yaudah itu yang kita impor. Sehingga imbalnya balik impas gitu. Kita impor yang tadi beras-beras untuk sushi, kita juga ekspor beras-beras premium aromatik gitu. Itu arti caranya. Bukan berarti dilarang-larang. Ini dunia udah berubah loh. Jadi informasi di mana semakin dilarang orang makin penasaran pengen nyoba gitu. Cenderung seperti itu ya? Iya, coba aja, larang apapun sekarang ini. Apalagi tadi anak muda, makin dilarang makin jadi gitu. Baik, berarti memang kita perlu melihat kompetensi-kompetensi yang ada di Indonesia, bukan hanya mencari kelemahan ataupun mencari kelemahan dari setiap hal yang ada, begitu Bu Hari. Baik, nah dan juga dari statement Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauzia pada peringatan Hari Buruh lalu, yaitu menekankan pentingnya kolaborasi dalam merumuskan keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Nah, bagaimana pendapat dari Bung Hari? Statement dari kolaborasi bukan hanya tadi ya, bukan hanya perusahaan-perusahaan. Tadi balik lagi mindset kita kan selalu ini merasa yang buruh itu orang-orang tidak berdaya, pengusaha itu orang-orang besar, perwakilan oligarki gitu kalau istilah anak saya sekarang. Nggak juga. Ada pengusaha-pengusaha kecil, ada konsultan-konsultan. Ya mereka bukan jualan
tadi ya, bukan bujuk. Kalau di zaman komunisme melawan kapitalisme itu kan perjualan faktor produksi, menekan buruh, menyengsarakan buruh. Kalau sekarang enggak, beda. Ini masanya masa-masa usaha-usaha yang terbanyak yang menghasilkan adalah yang profitable. Itu konsultan-konsultan. Itu isinya anak-anak muda yang pintar-pintar. Jadi mereka mungkin nggak punya barang, mungkin nggak punya faktor produksi. Kalau bisa karyawannya satu deh gitu. Contohnya ya. Aja bisnis sekarang udah seperti itu kan. Kita udah nggak perlu kantor gitu kan. Kita nggak perlu pabrik. Tapi kita bisa menghasilkan barang kalau kita mau gitu. Tapi dengan cara teknologi. Itu dia kolaborasi itu ya tadi seperti kita bilang bahwa kalau memang kamu tidak puas dengan tempat kerjamu sekarang, ini saya selalu bilang sama pecat dirimu sendiri. Resign. Ya emang seperti itu. Yes. Saya juga melakukan hal sama. Saya nggak puas sama tempat kerja saya resign. Mungkin bisa juga cerita kepada pendengar Pro 1 sepak terjang kemalang buana kemana saja kira-kira Bung Hari. Ini mulainya kan dari 12 tahun lalu. Saya dulu kerja di advertising agency, tapi nggak enak loh ya kita jelek-jelekin kantor yang lama. Tapi semua orang mengakui bahwa memang advertising agency RRI kan mengalami juga masa-masa seperti itu. Masa jayanya iklan gitu ya, dibayar orang satu kali dapat iklan pesanan langsung bisa beli motor gitu. Itu tahun-tahun 70, 80, 90 masih oke lah. Tapi kemudian pada tahun-tahun 2000 itu kan sudah diramalkan bahwa industri periklanan itu akan turun. Ya, karena semua orang udah bisa produksi sendiri ya. Cuma sekarang akui saja lah ya, dari kantor sebesar ini kita bisa bikin 24 jam bikin iklan sendiri. Jadi udah nggak perlu sekedar laptop, kita bisa memproduksi. Nggak perlu lagi ya kamera mau bikin TVC gitu. Anak-anak mahasiswa juga sekarang udah bisa. Itu kenapa tadi industrinya kemudian habis. Collapse. Tapi kemudian ya itu saya bilang sebelum ini sempat collapse saya resign duluan karena saya nggak puas saya bilang. Karena kan tadi di kondisi dimanapun industri yang sedang collapse itu pasti jam kerjanya akan gila-gilaan, segala harga dibanting gitu ya. Kemudian saya bilang 10 tahun lalu saya bilang ini akan collapse. Orang marah-marah waktu itu kan apaan agensi masih kenyataan benar sekarang kan collapse. Rata-rata industri iklan tutup. Itu kemudian saya lompat ya, sudah masanya kita masa konsultan. Kita nggak lagi menjual tadi ya, menjual spot iklan, kita tidak lagi menjual produk iklan, betul. Tapi yang kita jual adalah strategi. Kita jual ide. Kamu mau eksekusi idenya ya silahkan, tapi idenya bayar. Hak intelektualnya bayar dong. Saya kan konsultan. Betul. Dan itu saya lakukan di ya rata-rata orang jadi konsultan kan setelah tamat S2 umur 30, 40. Waktu itu kita melakukan itu di bawah umur 30. 26 lagi kalau salah. Serius 26 sudah berpikiran untuk produktif sendiri sebagai konsultan. 26 lah kayaknya. Jadi itu ya alhamdulillah yang pertama kita pegang kementerian langsung PU. Ya, tadi karena saya di kuliah kan belajar soal tata ruang segala macam ya. Begitu ada tawaran belajar boleh deh. Kita punya kemampuan ya sebagai anak seni rupa ya. Ada kok kita belajar soal tata ruang. Jadi kita bantu secara komunikasi. Memang kita bukan ahli planologi betul, tapi kan kita bisa membantu komunikasi yang hal dari yang buku undang-undang itu tebal itu 1000 halaman. Saya bilang jadiin komik aja Pak, 100 lembar jadi gitu ya. Memahami keinginan klien. Baik. Ya, Bung Hari, di mana kita tadi sempat Bung Hari membahas strategi ataupun ide. Nah, mungkin bisa berbagi ide apa saja bagi generasi muda ini untuk bisa dilakukan begitu Bung Hari. Tentu kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung bersama kita melalui WhatsApp Pro 1 di 0812 1234 912 ataupun di line telepon kami di 021 344 0696 dan 021 344 1499 dengan tema daripada sibuk Mede lebih baik take action. Bersamamu saat yang terindah bagiku, walau tak pernah terungkapkan, meski hanya satu kata. Oh, ingin ku dekat dirimu, ku peluk
selamanya. Di dalam dada Menu makan siang hari ini enaknya apa ya? Pengennya sih kayak Yuni Sara. Nasi ya, jajan-jajan itu makanan-makanan yang tradisional terus. Oh ya, nggak terus ke daging sih sebenarnya. Kecuali campur padang yang ada. Oh, kalau anak band seperti papanya Glenn Kacisara, apa dong menu favoritnya? Kalau aku ada uniknya, aku sukanya sop kaki kambing. Kira-kira Tito Cilapop biasanya menu maksinya apa sih? Makan siang apa ya? Kepinginnya sih yang kuah-kuah, terus... jadi gitu menu favorit mereka. Gimana biar bisa tahu menu favorit para selebriti itu? Simak terus Masih Makan Siang bersama teman sejati. Senin sampai dengan Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pro 1 Jakarta. Juga 1,2 Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat malam hari ini adalah daripada sibuk Mayday, lebih baik take action. Dimana kita juga masih berbincang tentunya bersama dengan narasumber kita yang hadir langsung ke studio. Luar biasa tentunya bersama dengan Bung Haryadi yang juga sebagai CEO Max 909 dan juga komunitas percepatan ekspor Indonesia. Malam Bung Hari. Ya. Siap, kita akan sambung lagi kebersamaan kita dalam obrolan komunitas. Nah tadi sekira sempat menyinggung yaitu strategi ataupun ide. Nah kira-kira strategi ataupun ide apa yang dihasilkan bersama dengan komunitas yang Bung Hari tekuni, yaitu tadi percepatan ekspor Indonesia. Silakan Bung Hari. Saya pengen bilang dulu bahwa luar biasa loh RR ini lagu-lagunya
Enak-enak tadi. Terima kasih. Saat bersama tadi kan ada di liriknya. Kalau kasih genggam jemari lalui semua yang terjadi. Loh itu kan semangatnya anak-anak 90-an begitu. Kita memang hidup kekurangan. Jujur aja saya dulu ngekos sendirian gitu saya tapi kan kita selalu ngakalin. Nah, tadi ekspor sudah ada perubahan gitu. Dulu orang ngomong ekspor kan ngomongnya kontainer-kontaineran. Baik. Kalau kamu nggak punya produksi 1 ton per bulan ya udah jangan mikir ekspor. Nah, kalau sekarang beda, zaman udah berubah. 10 kilogram pun sudah ekspor. Baik. Nah tadi problemnya ada di biaya kirim, perizinan. Itu kalau kita cuma punya 10 kilogram terus kita harus diwajibin ngurus surat ini itu bla 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 kan pusing mereka UMKM ini. Kemudian harus bayar tadi ya rata-rata nih jujur aja kurir itu kan kalau untuk internasional kan dia selalu paling enggak 1 atau 5 kilo paketnya ya. Nah itu yang kemudian saya nggak apa-apa ya kita nyebut BUMN ya. Terus sama saudara lah ya. Ya saya datang ke Dirut Pos saya bilang Mas Faisal ini kita punya teman anak-anak UMKM yang anak-anak muda. Ini perempuan-perempuan yang selama ini didiskriminasi. Baik. Mereka mau dapat kerja tadi ya, mereka juga buruh, mereka tenaga kerja, tapi tadi susah mendapat pekerjaan karena kondisinya mungkin depresi, korban trauma, KDRT, diselingkuhin segala macam. Di umur sudah segitu, mau ngelamar ke pabrik udah susah. Saya bilang udah kita fasilitas menjadi UMKM, tapi UMKM yang berorientasi ekspor. Kenapa? Karena ekspor itulah yang memungkinkan mereka kayak misalnya bikin biskuit harga 10.000 tapi dijual misalnya ke Belanda, ke Prancis, kemarin ke Madagaskar, ke Oman, nilainya jauh berkali lipat lebih gede dan kuantitasnya jauh lebih gede daripada dijualan di sekitar rumahnya saja. Tapi ada challenge namanya, saya nggak bilang bahwa itu threat ya, bukan ancaman, bukan sesuatu yang susah, bukan masalah, susah tapi bukan masalah, harus bisa saya bilang, masih bisa dan harus bisa, Mas. Gimana caranya? Nah itu kan ada pos paket sebenarnya pos itu paling murah. Pos Indonesia. Ya, Pos Indonesia. Emang saudara sama BUMN milik negara gitu, boleh lah disebut ya. Bukan iklan. Tapi ya itu saya bilang, selama ini kan dipaketkan 1 sampai 5 kilo gitu, ada paket-paketnya. Itu kan memberatkan buat UMKM. Sementara mereka mau ikutan pameran ya berapalah, paling ngirim 2-3 bungkus cukup. Sisanya kan katalog, sampel saja. Nah, saya bilang, kenapa nggak 200-300 gram itu kita kumpulin semuanya? Dari sekitar 30 UMKM kita kumpulin dan sukses bisa kok gitu. Dijumlahkan jadi satu sehingga tadi mereka dapat paket 10 kiloan. Dibagi rame-rame. Nah, itu kan unsur gotong royong dalam Indonesia gitu. Solutif. Betul. Tapi tadi itu pekerjaan yang konsultan. Itu anak muda memang. Yang selama ini tidak terpikirkan oleh jasa-jasa kurir besar. Karena ya tadi ya ada gap sebenarnya. Kita nggak bilang bahwa mereka dunia zaman bukan. Tapi memang perbedaan pola pikir. Jadi anak-anak muda, ya orang-orang seperti kita kan terbiasa. Oh ini kalau dibareng-barengin, diurun-urunin gitu ya, semangat tadi arisan gitu. Arisan tapi biaya kirim. Rame-rame 30 UMKM dikumpulkan jadi satu, why not? Jadilah dia paket 10 kilo. Dapat diskon khusus gitu loh. Daripada dia ngirim sendiri-sendiri yang akhirnya dapat minimal 1 kilo atau minimal 5 kilo yang harganya bisa jutaan akibat. Karena mereka urunan maka mereka dapat 200-300 ribu udah bisa ngirim gitu ke Madagaskar. Sampai kok barangnya. Dan sah, legal. Perizinan tadi kan ada. Tadi kita nggak mungkin semuanya sendiri. Kita gandeng konsultan lain, anak-anak muda lain. Siapa yang ngurus perizinan? Oke, kamu ngambil. Ya, tetap dibayar. UMKM tetap bayar. Gitu ya. Misalnya tadi ada perizinan yang bisa diurus sendiri. Ada perizinan yang butuh ahli hukum, ahli legal gitu ya, ahli legalitas. Ya udah, apa yang bisa dikerjakan, maka kamu dibayar untuk itu. Tadi kalau tadi pola pikirnya pabrik yang tadi orang harus kerja 24 jam. Maksimal 8 jam. Ntar kita diprotes bilang 24 jam ya. 8 jam. 8 jam setiap hari. Pola pikir konsultan tidak seperti itu. Pola pikir konsultan ada masalah, saat itu juga kita beresin. Maka kita dibayar untuk itu. Selesai masalahnya beres, ya udah kita nggak usah kerja lagi, kita liburan. Itulah pola pikir anak-anak muda. Tadi makanya ada di Cipta Kerja sistem atau skema pekerjaan dibayar jam-jaman ya, karena dia memang 1 jam kerja beres terus dibayar mah selesai. Ngapain dia harus dibayar 8 jam gitu? Nggak mau anak muda sekarang dibayar kontrak 8 jam atau 1 bulan, itu nggak mau, apalagi 1 tahun gitu. Dia mau habis kerja dia mau liburan healing gitu ya, kembali. tadi kerjasama tapi keahliannya masing-masing gitu. Berarti memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, yaitu kekompakan dan juga solidaritas yang harus diwujudkan.
Ya pakai, kita kan ya tadi anak-anak muda menguasai teknologi. Walaupun mereka ya kayak saya jujur aja saya DO berkali-kali gitu, drop out berkali-kali. Orang ya giling-giling kepala, ini kamu kenapa jadi konsultan? Saya juga kadang-kadang menjawab gitu. Saya juga bingung kenapa saya ditunjuk jadi konsultan. Kerjanya DO mulu gitu. Tapi tadi dengan DO kan kita masuk beberapa alumni sekaligus gitu ya. Beberapa universitas ya saya jadi lebih mudah. Lu bisa bantu gue nggak di sini? Di BUMN ini ada yang bisa nggak? Di telekomunikasi mana? Pos mana? Kan ada tiap alumni universitas itu kan ada di BUMN beda-beda gitu ya. Nah itu yang kemudian saya manfaatkan sebagai jaringan. Berarti di pos ini nanti untuk permodalan di bank ini ada teman saya di sini gitu. Nah macam-macam sehingga tadi kerjasama. Nah kita terus lakukan model-model ini nggak cuma sekali 2 kali, terus rutin lakukan sehingga tadi yang awalnya 30. Emang ya kalau semua orang bilang apaan sih 30 UMKM dikumpulin berapalah duitnya gitu ya. Tadi yang pos kirim cuma 5 sampai 10 kilo berapa juga ya mau diambil keuntungan di situ. Saya bilang enggak. Saya ngomong pikir ini dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun kita harus bisa ngumpulin 1000 UMKM. Baik. 1000 UMKM katakanlah satu orang 500.000 katakan ya. Kita nggak tahu ya. Angkornya beda. 500.000 kali 1000 udah 500. Ya 500 juta lumayan 1 kali kirim gitu kan. Nah, di situ ada potensi keuntungan sebenarnya. Tapi memang keuntungan receh. Tapi kan kali 1000 gitu. Dikali 1000 ataupun setahun begitu yang tadi ya, makanya saya bilang dapat satu di Madagaskar, berikutnya kedubes kan pada lapor bisa ya ternyata ya kita bantu UMKM. Bisa Pak saya bilang. Cuma selama ini kan tidak ada yang mau melakukan. Selama ini semua orang bilang mustahil. Saya bilang saya berani mengambil jusnya. Saya bilang pasti bisa dan harus bisa. Harus bisa apapun caranya. Jadi ya tadi termasuk kita telepon ya orang pos mungkin udah bingung ya, capek dengerin saya gitu. Pak tolong dikawal. Karena tadi ya namanya juga UMKM, mereka bukan orang-orang yang berduit. Pakai modal dengkul, mereka nggak bisa ngirim orang untuk ngawasin. Seharusnya kan diawasi ya. Pakai pesawat gitu, ditungguin barangnya di Madagaskar gitu, udah sampai diantarkan ke kedubes. Saya bilang tapi Pak ini demi tujuan mulia. Saya juga suratin dubes sana, Pak Beni. Pak, demi tujuan mulia kita bantu UMKM. Ini pahlawan-pahlawan ekspor. Suatu saat dia akan jadi pahlawan ekspor. Pahlawan ekspor. Iya dong, dari 1000 masa nggak ada tembus satu pun. Pahlawan pembangunan. Ya, makanya beda sekarang. Ya tadi perjuangan kita bukan dengan darah lagi, tapi pakai air mata, pakai keringat. Bukan lagi darah. Orang kita nggak perlu mati sekarang, tapi kita perlu ya kerja 24 jam mati-matian supaya tadi produk-produk kita diakui. Seperti kata Pak Beni, Pak Joni Sinaga yang pendiri dari peningkatan ekspor, grup peningkatan ekspor ini tadi dibilang ya di Indonesia kita sedih bahwa di ASEAN saja kita peringkat nyaris peringkat paling bawah gitu. Padahal kita punya untuk negara ekspor ya, urutan negara pengekspor. Katanya kita memang rekor gitu ya, mencapai ekspor tertinggi setelah dalam 5 tahun ini, tapi tetap masih ketinggalan dari yang lainnya, di mana ya tadi beliau sebagai ex-dubes gitu ya di Argentina menyatakan bahwa sama Vietnam saja yang kita harusnya lebih maju, kita kalah, barang kita nggak ada, mereka ada kerajinan Vietnam yang punya pegang. Kita jauh lebih pintar, jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas, kayunya lebih oke. Produknya juga bisa dikatakan mungkin kita lebih bervariasi. Iya, tapi ya akhirnya yang ditemukan ya ada sih barang Indonesia tapi di label ulang made in di rebranding sama mereka. Made in Singapura. Padahal kita tahu masih ini barang dari Cibaduyut ya. Padahal ya. Iya, nah itu why itu ada pertanyaan buat kita, buat anak-anak muda gitu. Ini kerjanya anak muda memang. Baik, berarti pinter nih. Berarti memang kita bisa menyimpulkan kita mengejar ketertinggalan menjadi negara-negara pengekspor, kita bisa mampu untuk lebih di atas. Kita jago. Saya punya banyak teman-teman di luar negeri. Semua orang selalu bilang di antara seluruh 5 negara ASEAN. Ini maaf kita bukan rasis ya, tapi kan berbangga gitu nasional. Orang Indonesia itu paling enak buat dipekerjakan. Pertama kerjanya cepat. Baik. Disuruh lembur mau ya. Karena udah budaya ya. Kita kerja keras. Disuruh lembur mau. Kalau negara lain pada ogah gitu ya. Lebih dari 8 jam ogah gitu. Tapi kalau ya ini ceritanya di luar, bukan di sini ya. Kalau di dalam kan melanggar undang-undang perburuan. Tapi kalau orang-orang kita di hire di luar negeri, paling enak tuh dari 5 negara ASEAN paling enak hire orang Indonesia. Pinternya pinter kita, kalau cepat mikir kita, strategisnya kita juga kita, dan nggak malas sebenarnya. Tapi ya tadi ada
ya ada unsur kita agak cepat menyerah sih emang kalau ngadepin sesuatu ya. Baik. Padahal kita pintar. Nah, tadi hilangin tadi bagian-bagian yang gampang nyerahnya pakai prinsip tadi saya bilang. Ya, banyak hal itu kelihatan mustahil, susah iya, tapi pasti bisa dan harus bisa sampai terbukti salah, terbukti tidak bisa baru ngomong nggak bisa. Baik. Berarti memang kita harus fokus pada positif ataupun kelebihan yang ada pada kita. Ya, karena banyak hal ya saya bilang ya salah satu pengelola pameran ngasih saya challenge ya tadi ya 100 slot di di Belanda. Oke. Di nantang. Bisa nggak kamu jual? Saya bilang itu susah tapi pasti bisa dan harus bisa. Saya bilang gini aja. Dia nantang 100 slot, saya bilang 100 stand. Sekalian ini 1000. Gila kamu ya. Emang kita balik ya. Dunia ini memang isinya orang-orang gila. Kalau nggak ada orang gila, kapan mau berubahnya gitu kan? Okay. Albert Einstein orang gila. Dia nggak orang gila. Ya, saya sambil bercanda saya bilang, Pak, tahu nggak kalau di rumah sakit jiwa Pak? Kenapa? Karena ada 30 orang sakit jiwa. Berapa orang dokternya? 1. Nah, kalau 30 orang itu ditanya, siapa yang sakit jiwa sebenarnya? Ya, pasti dokternya yang dibilang sakit jiwa. Itu kan relatif saja gitu ya. Memang ide itu 1000 UMKM sekalian dianggap gila, tapi ya kan belum terbukti salah. Yes. Bukan tidak terbukti gagal gitu. Nanti dulu kan masih ada beberapa bulan lagi yang saya bilang nggak apa-apa. Kalaupun nggak berhasil dilakukan, minimal kita udah dapat tuh, udah kumpul, rangkul. Baik, nah bisa kita tunda. Mungkin bisa langsung kita lihat juga bagaimana untuk para UMKM itu untuk mendaftar ke forum tersebut. Tadi boleh, tadi ada yang dirangkul oleh Apmikimdo namanya, Asosiasi Pengusaha Mikro. Ada yang lewat tadi Komunitas Sukses Berjamaah Indonesia yang di Jakarta ya. Beda-beda nih. Karena kita rangkul berbagai komunitas. Kita nggak mau hanya satu komunitas saja. Ini semuanya harus kerjasama dengan spesialisasinya masing-masing. Ada yang mikro saja. Yes. Ada yang khusus ibu-ibu. Ada yang kita bikinin koperasi The Investor tadi buat perempuan-perempuan yang trauma, punya masalah dengan psikologis itu ada juga. Jadi kita selalu bikin banyak kaki. Jangan pernah satu golongan saja yang kita deketin. Semuanya. Semua punya spesialisasi masing-masing. Ada yang grup-grup alumni kita deketin sekolah-sekolah. Saya kan dulu di SMA 3 Bandung, saya deketin alumni. Anak-anak alumni kita ada kan grupnya UMKM ada. Oh iya, kumpulin. Yang Bandung, anak-anak SMA 3 Bandung yang bertanganin gitu. Yang ITB, UI gitu, UGM. Dengan seperti itu tadi makanya ada, kalau kita hanya satu grup saja atau komunitas yang dideketin, akhirnya tadi kan ada yang tidak bisa dijangkau. Nah, kita deketin semuanya. Nah, tadi kalau mau ikut, kita sudah sediakan formnya, silahkan isi s.id daftar katalog. Karena kita pertama kali kita kumpulkan adalah katalog dulu. Baik. Nggak usah takut, waduh nanti nggak ada duitnya, nggak apa-apa, daftar aja dulu katalognya. Jadi nanti kan diseleksi. Baik. Nanti kalau udah ya. Misal nih ya, tadi kita mendirikan koperasi memang untuk permodalan, pinjam gitu ya. Boleh, tapi kan kita tadi pakai sistem kan terapkan kerjasamanya peminjaman itu dengan ketat gitu. Jangan minjem untuk hal-hal yang nggak guna gitu. Baik. Boleh ngirim sampel ekspor, pinjam dulu, boleh. Tadi boleh gabung ke koperasi kita, The Investors namanya. Ya, nanti anak muda kan suka-suka kasih namanya. Nama PT juga kita nama PT semoga segera IPO gitu. Sedikit menjeleneh gitu. Ya, emang kalau nggak happy kerjanya, bikin yang aneh-aneh gitu. Tapi itu saya sendiri aja bilang kita jabatan boleh apa aja. Saya punya Chief Erroneous Officer. Kalau diterjemahin itu kalau orang kan Chief Eksekutif ya, kalau nggak saya Erroneous itu. Direktur yang aneh lah ini. CMO, Chief Merepet Officer, kerjanya marah-marah gitu. CFO, Chief Financial Officer, kita plesetin. Chief Fulus Officer, kerjanya nyari duit. Ya, tapi tadi koperasi juga The Investor, kerjanya buat minjemin duit, cari duit buat mereka. Tadi kalau mau silakan, mau nekat dikit boleh, ayo kita coba. Siapa tahu kan juga nggak rugi-rugi amat, cuma 200-300 gram ngirim. Berikutnya Oman. Setelah Oman mungkin kita Prancis. Saya nggak tahu, ini kan ngantri nih dubes-dubes ngomongin kita. Boleh nawarin, oh iya boleh, saya bilang ya, tapi satu-satu ya. Jadi mulai dari yang ya step by step, jangan langsung susah. Jangan langsung Eropa paling tinggi itu standarnya. Setelah Timur Tengah, next apalagi Asia yang mungkin China atau Jepang atau Korea yang agak lebih susah. Berikutnya Eropa. Saya bertahap pelan-pelan. Jadi pada ujungnya nanti ya paling susah kan Eropa. Nah, kita tujuannya Belanda. Di saat itulah kita semua sudah perizinan sudah lengkap. Sudah tinggal kirim tuh 1000. Udah nggak ada lagi yang mau diribut. Kalau sekarang sih betul ribut. Pak, saya belum punya NIB. Pak, saya belum punya PT. Ya, saya bilang, nanti tolong urus sama situ ya. Nggak ada duit Pak. Ya, ntar dicari. Bukan kita kasih gratis, nggak. Dikasih akses gimana kamu bisa minjam gitu ya. Cari ke bank mana gitu. Dihubungan. Jadi
bahkan bikin katalog aja Badai nggak bisa gitu ya. Ya udah kita bikinin, kita kolektifin sama semuanya kan serba kolektif. Berarti memang saat ini UMKM perlu melek digital yang juga tadi disampaikan oleh Bung Hari. Baik Bung Hari, ini sangat tidak terasa kita berbincang di malam hari ini karena kita harus menutup untuk tema kita dalam daripada sibuk May Day lebih baik take action. Nah mungkin ada bisa memberikan tips ataupun yang menginspirasi bagi pendengar Pro 1 RRI Jakarta terkait dengan tema kita. Silakan Bung Haryadi. Ya, saya membiasakan kalau habis siaran itu penutupnya nyanyi, boleh nggak ya? Oke, penutupnya nyanyi. Biasanya saya baca ayat suci gitu ya, cuman kalau di RRI kan rada netral, saya nyanyi aja deh. Baik. Kira-kira lagu apa nih Bung Hari yang ingin dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI Jakarta? Karena memang nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan masuk dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Nah, di mana para pendengar Pro 1 yang bergabung bisa merequest lagu favorit. Nah, di hari ini adalah di era 60 sampai dengan 70. Jadi saya tungguin nih nanti gak pulang langsung yang dengerin. Ya kita kaitin aja ya dan 90-an tahun 90-an ya. Ini kita pakai buat kemarin buat disambung-sambungin ke katalog. Kita lucu-lucuan aja. Kan ada nih. Jadi dengan kekuatan cinta sebenarnya kita kan memberikan sesuatu ke orang-orang UMKM ini ya. Mereka sebenarnya bukan nggak bisa berhasil. Mereka kekurangan cinta kasih dari teman-teman selamanya, selama ini dicuekin, diinjak-injak. Tadi saya bilang bahwa ini semuanya banyak yang didiskriminasi, nggak dapat kesempatan. Mau dapat modal nggak dikasih, butuh bantuan nggak dikasih, perizinan harusnya ditolongin nggak ditolong. Ya, kalau seperti itu kan tadi ada orang-orang depresi yang tidak bisa. Tadi saya suka ketawa. Orang depresi disuruh ngurus BPJS. Dia ngurus dirinya sendiri aja pusing. Nah, ini aja ya. Ini aja. Apabila kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Iya, ini susah ya. Biar cinta bergelora di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Ini sebenarnya bukan masalah pacaran, bukan naksir-naksiran. Ada pesan tersirat di dalamnya. Pertama, kalau kita mau sukses kita harus bersatu. Tentu. Jadi ya, apabila kita memang mesti bersatu, mengapa kita harus ragu? Why not? Ada banyak sekali UMKM kecil yang kalau dia disatukan bisa berdaya, bisa punya nilai tawar gitu, nilai negosiasi dengan kurir, bisa minta diskon kalau dia banyak. Tapi kalau satu-satu yang susah ya. 1.000 dulu saya bilang. Kalau 1.000, kalau udah 1.000 kita bisa dengan mudah. Pak, ini kalau mereka ekspor semua bisa 10 ton loh. Itu dapatlah kita diskon khusus. Tadi jangan pernah berakhir cerita kita ya. Jadi kalau sudah satu di Madagaskar sudah berakhir, akan datang kesempatan lain ya. Yang akan terus bergulir. Saya bilang. Ya, awalnya memang 30, tapi habis 30 100, habis 100 500 kita di multiple terus. Kita pecahkan rekor suatu saat di Real Pak. Mungkin nggak tahun ini tapi kita pura-pura yakin aja dulu gitu ya. Ya tadi saya bilang susah tapi pasti bisa dan harus bisa. Dengan usaha. Dengan usaha ya nggak bisa juga cuma doa-doa aja. Janji-janji palsu jangan. Capek harus keringat dulu. Baik. Terima kasih Bung Hari untuk kebersamaan kita di malam hari ini dan juga tentunya terima kasih sudah bisa hadir ke ruang maksud saya di obrolan komunitas ya di Siena Mei 2023 dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Selamat malam dan sukses selalu untuk bersama dengan komunitas percepatan ekspor Indonesia, Bung Haryadi. Besok-besok saya pakai peci ya. Panggil Bung. Baik, terima kasih Bung. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu adalah pendengar untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas edisi 6 Mei 2023 dengan tema daripada sibuk May Day lebih baik kita take action bersama dengan narasumber kita Bung Haryadi, CEO Max 909 dan juga komunitas percepatan ekspor Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda.